Selamat sore menjelang sholat maghrib, rekan-rekan media dan warga Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati. Kembali lagi pada sore hari ini sebagaimana biasa kami dari gugus tugas penanganan percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini, Senin tanggal 6 Juli tahun 2020. Sebagaimana biasa, kita selalu menghimbau bahwa penyebaran COVID di Provinsi Sumatera Selatan sampai saat ini belum dinyatakan selesai dan penyebaran itu dan penularan-penularan terus terjadi di tengah kita, di tengah masa masyarakat kita. Untuk itu, kita harus bertekad agar penularan ini dapat dihentikan. Kunci utama menghentikan penularan penyakit ini adalah semua kita patuh terhadap protokol kesehatan. Protokol yang dimaksud yaitu kita harus patuh untuk menggunakan masker. Karena masker adalah melindungi diri kita dari orang lain. Dan sebaliknya mungkin juga kita telah terinfeksi penyakit COVID ini namun belum terdeteksi karena kita tidak melakukan pemeriksaan swab. Oleh karena itu kita harus memakai masker, jangan sampai kalau memang kita terdapat virus di dalam badan kita, sehingga kita tidak menularkan ke orang lain. Oleh karena itu juga prinsip memakai masker di samping melindungi diri kita dan juga melindungi orang lain. Mari kita sama-sama melindungi. Itu daripada fungsi pemakaian masker. Kemudian memakai masker tidak hanya melindungi virus yang masuk dari orang lain ke kita dan sebaliknya. Tetapi apabila kita sama-sama memakai masker, sesungguhnya dengan memakai masker itu bisa memperpendek jarak sebar virus. Memperpendek jarak sebar virus yang artinya apabila kita menggunakan masker, laju virus itu bisa ditekan. Penyebaran virus itu dari kita jarak virus itu yang semestinya waktu kita berbicara bisa sampai jarak 1 meter, namun dengan memakai masker itu terjadi rembesan sedikit daripada masker yang cuma hanya berjarak sedikit saja. Yang artinya apabila orang di sekitar kita tidak memakai masker dan apabila kita mengandung virus, kemungkinan untuk menularkan ke orang lain itu sangat kecil karena jarak virus yang keluar dari kita pada saat kita berbicara, mungkin juga ada bersin atau batuk, itu tidak sampai ke orang di sekitar kita. Apalagi kita sama-sama memakai masker. Jadi masker itu sangat efektif mencegah virus masuk ke kita dan juga menghambat jauhnya virus pada saat kita berbicara, pada saat kita bersin, sehingga yang semestinya bisa jarak paling kecil 1 meter, sehingga dengan memakai masker jarak tersebut bisa diperpendek lagi yang bisa kurang dalam jarak kurang lebih bisa kurang dalam jarak 20 cm. Artinya dengan memakai masker kita bisa menghambat jarak virus itu dari kita ke orang lain. Maka itu dengan sama-sama memakai masker, maka itulah yang paling tepat untuk mencegah penyebaran virus ini di tengah-tengah kita. Kemudian yang kedua, kita harus menjaga jarak. Dengan menjaga jarak tadi, kita memakai masker dan menjaga jarak minimal 1 meter, sehingga kita memakai masker juga mencegah jarak virus itu jangan sampai lemparan virus itu dari kita, dari mulut kita, dari hidung kita pada saat bersin, dari mulut kita pada saat berbicara, bisa menghambat virus itu untuk bisa terbang, untuk bisa terlempar jauh dari kita, sehingga orang lain dengan memakai masker juga dan ditambah lagi menjaga jarak tadi,
virus tersebut tidak sampai ke sasarannya atau tidak terhisap oleh kita pada saat kita berbicara dengan orang di sekitar kita. Maka itu memakai masker, menjaga jarak adalah kunci utama untuk mencegah penyebaran virus ini. Ditambah lagi kebiasaan kita yang selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Jadi virus tersebut masuk melalui mulut, hidung, dan bahkan bisa masuk melalui mata. Dengan memakai masker diharapkan virus tersebut tidak masuk melalui hidung yang utama. Kemudian dengan mencuci tangan diharapkan tangan kita yang kemungkinan besar tercemar oleh virus di sekitar kita, oleh karena kita menyentuh benda-benda di sekitar kita, seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Dengan mencuci tangan, virus tersebut tidak masuk melalui mulut kita pada saat kita yang mungkin tidak disadari ada makanan tanpa mencuci tangan kita makan. Kemudian kita menyentuh hidung kita dengan tangan yang kotor atau justru mengucek-ngucek mata dengan tangan yang kotor. Dengan melakukan pencucian terhadap tangan, maka virus yang mungkin menempel di tangan kita akan hilang. Maka 3 rangkaian ini, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan adalah kunci kita untuk mencegah penyebaran virus ini. Ayo kita tekad agar virus ini cepat berhenti penyebaran di tengah-tengah kita, kita patuhilah untuk menjaga protokol kesehatan ini. Mari kita disiplinkan keluarga kita, disiplinkan diri kita, agar kita bisa menjaga kesehatan kita dari penularan virus yang mungkin berada di orang-orang di sekitar kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan menyampaikan perkembangan COVID-19 pada hari ini, Senin tanggal 6 Juli tahun 2020, sebagai berikut. Pertama yaitu ODP, jumlah total ODP sampai hari ini berjumlah 8.862 orang. Kemudian telah selesai dilakukan pemantauan sebanyak 7.419 orang dan masih dalam proses pemantauan sebanyak 1.443 orang. Kemudian yang kedua, PDP atau pasien dalam pengawasan, jumlah total sampai hari ini berjumlah 1.082 orang dan telah selesai dilakukan pengawasan sebanyak 726 orang dan masih dalam proses pengawasan atau masih dalam proses perawatan, masih dalam proses isolasi sebanyak 356 orang. Kemudian yang ketiga yaitu kasus konfirmasi positif pada hari ini Sumatera Selatan mendapatkan penambahan sebanyak 71 orang. Dengan rincian Kota Palembang sebanyak 37 orang, Banyuasin 6 orang, Ogan Ilir 1 orang, Oki 1 orang, dan Kabupaten Pali sebanyak 26 orang. Kemudian penambahan kasus sembuh pada hari ini, kita mendapatkan penambahan sembuh sebanyak 14 orang. Dengan rincian Palembang 9 orang, Musi Banyuasin 1 orang, Pali 3 orang, dan Banyuasin 1 orang. Dengan demikian, total sembuh kita untuk Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1.183 orang. Dan yang terakhir, penambahan meninggal pada hari ini total ada 2 orang yang berasal dari Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim. Sehingga total yang meninggal untuk Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 107 orang. Sehingga dari data-data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa total kasus Provinsi Sumatera Selatan sampai hari ini berjumlah 2.326 orang dan telah selesai sebanyak
1.290 orang, sedangkan kasus yang masih aktif atau kasus positif yang masih dalam proses perawatan, yang masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium negatif sebanyak 1.036 orang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kedisiplinan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasus di Pali ini tinggi, memang benar ada klaster ya, klaster baru di Pali. Nah, zona hijau kurang paham ya. Baik, zona hijau ini saya beberapa hari ini ya, nanti saya lihat di web kita sebenarnya ada sih, di web Provinsi Sumatera Selatan kemarin, di ini aja ya, lihat saja di web itu, di web. Terus yang sudah layak belum kalau sekolah tatap muka ya, kalau untuk daerah yang transmisinya rendah, ya silakan saja sepanjang itu sudah mulai ada instruksi dari pusat, akan kita kaji lagi di daerah. Kalau transmisinya rendah, penularannya rendah, itu silakan saja, namun harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Tinggal kita dipastikan patuh atau tidak terhadap protokol kesehatan itu. Pastikan bahwa protokol itu benar-benar patuh. Karena kasus yang rendah, jumlah penyebarannya rendah, bisa tinggi karena kita tidak patuh terhadap protokol itu. Maka itu kasus yang rendah juga butuh perhatian yang tinggi. Jangan sampai kasus yang rendah itu menjadi tinggi. Nah, di Pali ini ya klaster untuk tenaga kerja lah ya, pegawai ya. Pegawai kita di Pali ya. Mungkin untuk lebih detail bisa ditanyakan ke gugus tugas Pali ya. 26 orang. Ya tadi ya saya sebutkan klaster yang dari tenaga kita ya, pegawai ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.